Hai semua, perkenalkan nama gue Mira. Di video kali ini gue mau share tentang pengalaman gue dalam mempelajari machine learning sebagai orang awam. Nah, sebagai background, gue ini lulus tahun 2012 dan jurusan S1 gue itu adalah Sistem dan Teknologi Informasi. Yang mana pada saat itu machine learning itu secara historis sudah ada, tapi memang belum seramai sekarang, belum se-hype sekarang. Dan waktu itu gue tahu machine learning itu cuman sekedar nama dari salah satu mata kuliah pilihan di jurusan informatika, yang mana waktu itu gue juga nggak ngambil gitu. Jadi bisa dibilang ketika gue pertama kali mempelajari machine learning ini, gue adalah orang yang masih sangat-sangat awam di bidang itu. Nah, gue berkenalan dengan machine learning untuk pertama kalinya itu waktu gue S2. Waktu itu gue ngambil kuliah yang namanya Information Retrieval dan Data Mining. Tapi ya seperti orang-orang normal pada umumnya yang baru pertama kali mendengar atau mendalami apa itu machine learning, gue hilang arah alias bingung. Mungkin lo berpikir kalau gue sebagai orang berbackground IT ini bakalan langsung paham gitu, tapi gue juga ya hanya orang normal kebanyakan gitu, yang waktu dijelasin apa itu teori NLP dan bagaimana Google nge-rank page dan lain sebagainya dan rumus-rumus matematika lainnya, gue juga yang kayak hah, gimana? Itulah sampai akhirnya gue ngambil beberapa course yang berkaitan dengan foundation data mining, business intelligence, data analytics. Terus gue juga kerja part time sebagai asdos di kuliah anak S1. Terus sampai akhirnya ngerjain tesis gue yang berhubungan dengan machine learning. Barulah gue mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai si machine learning ini. Jadi gue bisa mengerti sih kalau kalian yang bukan dari background IT terus belajar machine learning, statistik, ngoding, itu pasti pusing banget. Yang backgroundnya IT aja tuh belum tentu ngerti, apalagi yang enggak. Bukan berarti yang non-IT nggak bakalan bisa atau nggak bakalan paham ya. Kalau misalnya masalahnya bisa atau enggak, semua itu adalah sesuatu yang bisa dipelajarin. Nah, tapi seperti apa jalan yang ditempuh, effort dan waktu yang dibutuhkan itu seperti apa, nah mungkin itu yang berbeda, karena cara belajar orang juga beda-beda. Tapi kalau gue, tipikalnya adalah yang harus mendapatkan gambaran yang jelas dari sisi praktikal. Bagaimana proses machine learning ini dilakukan mulai dari input, proses, dan outputnya. Berdasarkan pengalaman gue, kalau misalnya gue belajar langsung ke prosesnya, terus kayak langsung rumus-rumusnya itu seperti apa, itu biasanya gue bakalan bingung. Karena gue nggak tahu sebenarnya lo tuh ngelakuin apa sih, kayak proses ini tuh sebenarnya tujuannya buat apa sih, buat ngapain sih, nah lo tuh mengubah apa menjadi apa gitu. Nah, tapi mungkin ini adalah cara kerja otak gue kali ya. Gue ini orangnya visual banget, jadi kalau misalnya gue cuma dikasih rumus doang, gue nggak bakalan ngerti. Di sini machine learning itu sebenarnya proses kan, proses untuk menyuruh mesin atau dalam hal ini adalah komputer untuk mengidentifikasi dan mempelajari pola. Sehingga habis dia itu belajar, kalau misalnya kita kasih input X, maka dia akan ngeluarin output sesuai dengan apa yang dia pelajarin. Nah, namanya juga belajar ya. Ya kayak manusia aja, yang bakal dipelajarin sama komputer itu tergantung sama materi pelajaran yang kita kasih. Data-data yang digunakan untuk ngajarin komputer ini, kalau misalnya kalian tahu, mungkin pernah dengar istilahnya adalah training set. Nah, kenapa dinamain kayak gitu? Ya karena kita itu beneran mau ngajarin komputer menemukan berbagai pola lewat si training set ini. Kebayang nggak? Misalnya lo nih mau ngajarin komputer, ini loh gambar anjing, tapi gambar yang lo kasih ke komputer itu isinya nyampur-nyampur. Ada anjing, ular, toke, udah gitu antara gambar dan namanya itu nggak sesuai gitu. Anak kecil aja bisa bingung kan? Nah, komputer juga sama nih, bisa jadi ntar pas kita tes gambar anjing, dia ngiranya itu biawak gitu. Mungkin kedengarannya keren kali ya kalau misalnya kita nggak dengar istilah machine learning. Padahal kalau gue bilang komputer itu sebenarnya bodoh, menang cepet doang dia. Tapi kalau udah ngomongin machine learning, kepintaran komputer itu tergantung banget gimana kita ngefit si komputer itu dengan input yang tepat gitu. Jadi mau sepintar apapun, kalau misalnya lo ngajarin hal yang salah, ya hasilnya juga bakalan salah. Nah, cara kita mengajari si komputer ini untuk mengidentifikasi suatu input, nah itu yang dinamakan dengan algoritma machine learning. Itu yang kalian mungkin pernah dengar, ada decision tree, terus juga ada random forest, ada logistic regression. Walaupun logistic regression itu lebih ke statistik kali ya. Terus ada juga mungkin kalian pernah dengar neural network dan lain sebagainya. Nah, itu adalah berbagai jenis cara yang berbeda untuk mengajarkan si komputer itu mengidentifikasi input yang kita kasih
dengan cara mempelajari training set yang sudah kita berikan ke komputer. Untuk ngoding, kalau gue bilang sih itu prerequisite banget ya. Kalau misalnya lo belum punya basic coding sama sekali, terus langsung terjun ke machine learning, normalnya itu bakal bikin pusing tujuh keliling. Karena untuk ngolah input dan ngajarin komputer tuh caranya lewat codingan, alias bahasa perantara antara manusia dan komputer. Ya gimana ya, lo nih guru, lo pengen ngajarin murid. Kalau misalnya lo tuh nggak paham bahasa yang digunakan oleh anak murid lo, gimana caranya anak murid lo tuh bisa ngerti gitu. Nah, sebenarnya terserah sih, kayak lu mau belajar Python dulu atau belajar R dulu. Kalau menurut gue it doesn't really matter at the beginning, karena itu semua bisa dipelajarin. Yang penting lo tuh terbiasa dulu dengan yang namanya programmatic thinking. Jadi bagaimana caranya lo tuh menerjemahkan step by step yang ingin lo lakukan itu ke dalam bentuk codingan. Agak sulit kalau misalnya kita pengen belajar machine learning kalau masih dalam tahap bertanya yang namanya variabel itu apa sih, integer itu apa sih, dalam bahasa pemrograman itu tuh apaan. Nah itu tuh mendingan, kalau saran gue adalah kalian coba familiarize diri kalian dengan istilah-istilah dalam bahasa pemrograman, atau ya belajar coding dulu lah sebelum belajar machine learning gitu. Kalau dihitung-hitung mungkin ada kali ya sekitar setahunan lebih gitu gue belajar machine learning, cuman belajar machine learningnya doang. Itu emang bukan waktu yang sebentar sih. Untuk otak gue yang biasa-biasa aja ini tuh bukan waktu yang sebentar gitu. Tapi meskipun demikian, gue paham betapa tidak mudahnya bidang keilmuan machine learning atau artificial intelligence ini, sehingga gue saat ini pun gue nggak berani self-proclaim kalau gue adalah data scientist, karena kayak title itu rasanya tuh begitu berat gitu. Karena gue udah tahu kayak betapa tidak mudahnya mengaplikasikan ilmu data science di dunia nyata gitu, karena akan ada banyak banget hal yang perlu kalian perhatikan lebih dari sekedar membuat model yang akurasinya tinggi dan lain sebagainya. Semua orang tuh bisa bikin model, tapi nggak semua orang bisa menginterpretasikannya dengan baik dan benar. Itu sih. Gue sendiri, gue baru lumayan ngeh sama machine learning itu kayak gimana, itu pas gue ngambil kuliah yang namanya Foundation of Data Mining. Sebenarnya itu cuma nama sih, di tempat lain mungkin aja namanya beda gitu, tapi intinya di situ adalah 80% isinya tugas praktek. Dan setiap kali praktek itu dosennya tuh bakal jelasin dan nunjukin inputannya tuh kayak gimana, terus setiap prosesnya tuh apa yang dilakukan, dan kalau udah selesai tuh outputnya kayak gimana. Jadi lo tuh tahu kayak apa sih yang harus lo prepare sebenarnya untuk membuat sebuah machine learning model gitu. Dan disitulah gue sebenarnya mendapat pencerahan, karena setiap habis kasih contoh dia tuh bakal jelasin algoritma itu cara kerjanya gimana, rumusnya tuh seperti apa, kenapa sih si algoritma ini bisa menghasilkan output seperti ini gitu, dan kenapa inputnya tuh bentuknya harus seperti ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa, asumsi-asumsinya tuh apa sebelum kita bisa menggunakan algoritma ini untuk problem yang tepat gitu. Dan waktu itu kebetulan juga gue pernah berkesempatan menjadi asdos untuk mata kuliah Business Analytics anak S1 selama 2 kuarter. Tugasnya juga ada machine learningnya, karena gue terlibat dibikin soal, jawaban, dan scoring. Itu sejujurnya membantu banget dalam gue memahami seluk-beluk machine learning. Walaupun ya gue belum expert banget pada saat itu, tapi setidaknya secara konseptual, secara garis besar apa yang sebenarnya dilakukan ketika kita sedang membicarakan machine learning itu gue mendapatkan pemahaman pada saat itu. Dan juga tesis gue kebetulan berhubungan dengan feature selection. Jadi at least gue sudah pernah mengimplementasikan machine learning ini dalam sebuah project. Ya kira-kira demikian perjalanan gue dalam mempelajari machine learning sebagai orang awam, sampai akhirnya sedikit mengerti, sedikit gue bilang, karena memang luas banget cakupan bidangnya, sehingga yang gue tahu itu hanya serpihan debu lah bisa dibilang. Kalian bisa komen di bawah tentang pengalaman kalian dalam belajar machine learning, dimana sih sebenarnya kesulitannya, atau kalau ada waktu mungkin kapan-kapan bisa kita bahas kalau kebetulan gue paham tentang materinya. Oke? Salam sejahtera dan sehat selalu dimanapun berada. See you, bye!